Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu menyenangkan setiap harinya gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini sebetulnya bahasannya sama seperti video sebelumnya ya, di mana kami akan memberikan beberapa saham yang sangat menarik untuk dipantau ke depannya. Gitu. Nah, sebelum ke pembahasan utama, saya akan menganalisa IHSG dulu nih. Ya, karena rasanya kurang serak aja ya, kurang afdol kalau kita menganalisa saham tapi belum menganalisa IHSG-nya gitu. Jadi biar lebih afdol makanya kita analisa IHSG dulu deh gitu. Nah, untuk pergerakan IHSG ini sesuai dengan prediksi di video sebelumnya ya, di mana saya bilang bahwa selama masih berada di resisten pattern ini ya, di garis ini ya, masih berada di atas resisten patternnya, ini pergerakan IHSG masih aman-aman aja ya, cenderung sideways gitu. Akan tetapi jika dia jebol 6.800 atau breakdown pattern yang ini ya, breakdown pattern yang ini, maka dia berpotensi untuk menuju support berikutnya di 6.400-an di area sini gitu. Nah, kemungkinan turunnya pun akan tajam nih di sini. Gitu. Lalu apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika IHSG ini breakdown 6.800 gitu. Nah, saran saya untuk teman-teman semua ya, jika IHSG ini breakdown 6.800, hal yang harus teman-teman lakukan adalah save cash gitu, atau simpan dulu deh cashnya di RDN gitu ya, di RDN gitu, simpan dulu aja. Jangan dulu beli saham apapun karena kemungkinan ini turunnya akan tajam gitu, dan saham-saham pun kemungkinan akan turun gitu. Ini hanya saran dari saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mempunyai analisa yang lain ya it's okay gitu. Ini hanya saran dari saya. Karena melihat dari kondisi sebelumnya di sini ya, ini turunnya cukup tajam di sini ya. Di sini banyak juga saham-saham yang mendadak ARB gitu ya. Tapi secara broker summary masih oke padahal, tapi memang terbawa panic selling aja di sini gitu. Lalu di sini juga nih. Nah, untuk menghindari peristiwa tersebut, saran dari saya teman-teman bisa melakukan atau save cash gitu ya. Oke, untuk IHSG hari ini dia closing naik gitu. Cuma kenaikannya tidak signifikan di mana dia masih belum berani untuk breakout resistance-nya di 6.960 lah ya, 6.960 di area sini. Nah, karena dia masih belum berani breakout 6.960, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung sideways di area sini gitu. Lalu ketika ISG, kalau misalnya ISG breakout 6.960, maka arahnya akan menuju ke resisten berikutnya nih, teman-teman, di 6.700 di sini. Sorry, 7.100. Nah, 7.100-an nih di sini. Akan menuju resisten berikutnya di 7.100-an. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk insight atau view saya mengenai ISG sekian gitu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Kan di video sebelumnya kami memberikan beberapa saham ya, diantaranya ada GPSO, lalu ada ASHA, ada SDMU dan Bapak gitu ya di video sebelumnya, yang secara bandarmologi dan teknikal juga cukup menarik gitu. Nah, untuk GPSO dan ASA ini masih on track ya, secara bandarmologinya juga masih cukup menarik dan secara teknikal juga masih oke. Nah, untuk SDMU dan Bapak ini saya akan memberikan kuncinya gitu ya. Kunci untuk SDMU dan Bapak. Nah, kuncinya itu ada di broker summary-nya, teman-teman. Untuk Bapak ini kuncinya ada di YP ya. Kuncinya ada di YP. Selama YP masih pegang barang, seharusnya Bapak ini masih aman gitu ya. Tapi jika dia sudah menyentuh area daruratnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, maka teman-teman wajib buang juga gitu walaupun si EP ini masih pegang. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa buyback ketika dia masuk area buy lagi. Gitu ya. Intinya kuncinya ada di EP. Nah, untuk SDMU juga sama ya. Kuncinya ada di EP, lalu ada BQ dan ada XA gitu. Nah, untuk SDMU, sorry ya, kita cek satu bulannya deh. Sorry, dari tanggal 23 deh. Kok dari tanggal 27 sih ini? 7 Februari. Nah, sini.
Oke, nah kuncinya itu ada di YP, BQ, dan XA teman-teman. Nah untuk SDMU selama YP, BQ, dan XA ini masih aman, maka pergerakannya seharusnya masih oke untuk SDMU atau masih oke untuk disimpan gitu. Gitu ya, kuncinya ada di YP, BQ, dan XA. Oke, sama-sama YP lah kuncinya karena bandarnya itu sama ya, teman-teman juga tahu pastilah. Itu untuk SDMU dan Bapak. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan utama nih. Saham yang menarik yang pertama yaitu ada Elite. Elite ini menarik sekali untuk dijadikan watchlist nih. Untuk Elite ya, teman-teman bisa buy on breakout ya, buy on breakout 150 bisa, atau teman-teman bisa cicil sekarang juga bisa gitu. Pokoknya selama masih berada di atas area 135 ya, si Elite ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau jebol 135 lebih baik out dulu. Nah ini Elite cukup menarik gitu. Secara tren pendeknya dia mulai uptrend gitu ya, karena dia masih berada di atas garis ungu dan garis kuning. Gitu, berada di atas garis biru dan garis kuning. Ini masih aman-aman aja untuk si Elite. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek broksumnya nih, ini menarik banget. Hari ini Elite koreksi kan gitu ya. Nah, kita lihat broksumnya. Hari ini koreksi tapi broksumnya diakum nih sama BRMG. Nah, dua broker ini nih akumulasi di saham Elite. Lalu kita lihat nih dari tanggal sini nih, dari tanggal sini deh. Dari tanggal 20 Januari nih kita lihat ya broksumnya. Dari tanggal 20 Januari apakah dia akumulasi atau tidak? Nah, dari tanggal 20 Januari, dia akumulasi sangat kuat dari BR, XA, dan MG. Nah, broker ini akumulasi secara konsisten gitu ya di saham Elite ini. Entah kenapa, berarti kan ada hal yang ada something lah di saham ini gitu. Nah, teman-teman, dan average-nya juga kan 134, 140 lah average-nya, dan harga saat ini di 145 gitu. Teman-teman bisa boleh ambil aja harga sekarang, boleh, nanti kalau turun lagi buyback lagi, di sini buy kedua, kayak gitu cara mainnya ya. Pokoknya selama masih berada di atas 135 ini masih oke untuk Elite dipantau ke depannya gitu. Oke, ini jangan sampai lolos. Teman-teman boleh pantau ke depannya gitu. Oke, next saham yang kedua ada PDPP. Oh ya, sebelumnya ini bersifat disclaimer on gitu ya. Ini bersifat disclaimer, mohon untuk dianalisa ulang. Nah, untuk PDPP ini sebetulnya ya, PDPP ini di sini nih broker summary-nya bagus banget. Bagus banget di sini broker summary-nya. Bagus banget. Entah kenapa dia dibawa breakdown sama bandarnya. Gitu. Pasti mau harga lebih murah, dia mulai cicil banyak di area sini nih teman-teman gitu, dan ternyata di sini dia mulai comeback dan mulai uptrend secara jangka pendeknya. Di sini nih dia mulai buat scalp teman-teman. Nah, dia mulai buat scalp di sini. Nah, untuk si PDPP ini selama di atas 202 ya, karena resistansinya di 202 di sini teman-teman. Nah, selama masih berada di atas 202 ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau jebol 202, saran saya bisa pertimbangan untuk kurangi porsi gitu ya. Tapi dia di sini mulai berani di atas garis kuning dan birunya di sini. Nah, ini tandanya mulai menarik untuk dilirik si PDPP ke depannya. Gitu. Oke, lalu kita cek broksumnya nih PDPP. Aduh, itu ayam tetangga berisik banget teman-teman. Oke. Nah, dari tanggal 20 nih, dari tanggal 20 dari tanggal berapa ya namanya? Dari tanggal sini deh, dari low-nya nih. Dari tanggal 24. Kita lihat dari tanggal 24. Nah, di hari Selasa. Nah, di tanggal 24-nya dia masih cenderung akumulasi ya dari YP, RG, PS gitu. Nah, lalu hari ini pun masih ada akumulasi, tapi di sini IN-nya buang barang cukup banyak gitu. Nah, untuk PDPP ini wajib dipantau ke depannya nih teman-teman, jangan sampai lolos gitu. Oke, mungkin sekian analisa saham atau watchlist saham yang layak untuk dipantau ke depannya. Semoga watchlist yang telah diberikan oleh Mimin INDX ya bisa sesuai dengan prediksi. Oke.
Sekian untuk bahasan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like-nya teman-teman. Thank